belum mau berhenti untuk mencari pemain keturunan baru. Terbaru, salah satu pemain berdarah Indonesia Belanda yang menjadi sorotan adalah Eliano Reinders. Seperti diketahui, Eliano Reinders merupakan Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, hari ini beberapa perubahan yang dilakukan oleh Sinteyong ya dalam skuad timnas Indonesia. Dalam video pada kali ini kita simak di Garuda Space ya. Oke guys, apapun sebelum ini, Indonesia akan melawan Tanzania pada 2 Juni sebelum menghadapi Irak dan juga Filipina. Dan wajib menang ke atas Irak, wajib menang juga ke atas Filipina jika ingin terus lolos ke babak peringkat seterusnya di kualifikasi Piala Dunia. Oke, Rafael Struijk, Dimas Derajat dan juga Ratnar Oratmangun itu yang di bagian serangan ataupun strike untuk timnas Indonesia ini. Antara pemain-pemain yang berkualitas tinggi seperti Rafael Struijk, tapi perlu ada tambahan pemain untuk melihat lebih kuat lagi Indonesia selepas ini. Dan di Asia Tenggara ini sekarang ini hanya Indonesia yang punya pemain-pemain keturunan yang bergrade A, dan banyak lagi lah yang perlu diperbaiki jika ingin lolos ke Piala Dunia. Oke guys, apapun kita semak dulu dalam video pada kali ini. Eliano Reinders berkorban demi Indonesia. Rapor ketajaman ujung tombak skuad Garuda. Dikira minta naik gaji ST Frank Erick Thohir. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Oke guys, kita simak informasi terkini. Berkorban demi Indonesia, Eliano Reinders disindir Federasi Belanda. Oke guys, ini pemain baru lagi, Eliano Reinders ya. Kenapa dia disindir Federasi Belanda? Sebab dia mau ke Indonesia kah? Oke. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI tampaknya belum mau berhenti untuk mencari pemain keturunan baru. Terbaru, salah satu pemain berdarah Indonesia Belanda yang menjadi sorotan adalah Eliano Reinders. Seperti diketahui, Eliano Reinders merupakan gelandang serang atau pemain sayap untuk klub Eredivisie PIC Zwolle. Memiliki darah Maluku, PSSI bersama Sinteyong sebelumnya sempat melirik kakak kandungnya, yakni Tijani Reinders. Namun Tijani Reinders menolak ajakan PSSI untuk bergabung ke skuad Garuda. Menariknya, jika Eliano Reinders mau bergabung timnas Indonesia, nampaknya bisa membayar rasa kecewa fans timnas Indonesia karena sebelumnya ditolak oleh sang kakak. Dalam sebuah wawancara soal peluang membela timnas Indonesia, Eliano Reinders mengaku hal tersebut bisa menjadi kesempatan. Namun di usianya yang masih muda, ia ingin fokus bersama klub terlebih dahulu. Sontak, dalam beberapa tahun terakhir Belanda tampaknya mulai jengkel terhadap Indonesia. Bagaimana tidak, banyak pemain mereka yang akhirnya memilih untuk membela tim nasional Indonesia. Tapi bagus ambil pemain penyerang lah kan guys. Kalau ini sekarang ini banyak sudah pertahanan. Nah, Justin Upne, J. Ejas, Jordi Amat, Elkin Bagot. Walaupun Elkin Bagot tidak dipanggil. Dan J. Ejas juga mungkin lawan dengan Filipina baru dia dapat ikut. Sekarang ini dia masih lagi membela Venezia di klubnya untuk turnamen-turnamen yang penting. Nah, apapun kita tengoklah taktikal Sinteyong bagaimana. Saat ini sudah lebih dari 10 pemain yang berubah statusnya dari pemain Belanda ke pemain Indonesia. Tom Haye, Ratnar Oratmangun. Hal tersebut membuat Sekjen Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB Guus de Jong memberikan pernyataan menohok pada PSSI. Dia meminta PSSI agar jangan terlalu banyak mencari pemain keturunan. Ada juga yang tidak suka pemain-pemain keturunan ini kan, banyak. Rapor ketajaman ujung tombak skuad Garuda. Lapor ketajaman ujung tombak. Oke, Ratnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun. Nah, di sini kita tengok dia berganding dengan Ragnar Oratmangun sejatinya bukan sosok penyerang murni. Ia merupakan pemain sayap yang memiliki kemampuan menusuk ke jantung pertahanan dengan kecepatan dan akselerasinya.
Bermain di sayap juga tak menghalangi Ragnar dalam membobol gawang Dimas lawan. Derajat. Terbukti, Ragnar mampu mencetak gol debutnya bagi timnas Indonesia kala menghadapi Vietnam. Selain gol tersebut, Ragnar juga menjadi pemain yang paling sulit dikawal pemain belakang Vietnam. Ia mencatatkan sejumlah dribble sukses dan sempat juga melepas sejumlah sepakan ke gawang lawan. Tanpa kesulitan beradaptasi, Ragnar pun berpotensi menjadi predator utama ke gawang Irak mendatang. Kedua, Rafal Strijk. Ini Rafal Strijk nih. Mantap. Berbekal kecepatannya, Rafal Strijk juga rajin membuka ruang, termasuk dengan bergerak di sektor sayap. Hal tersebut berkat kejelian Sintayong memaksimalkan talenta Rafal Strijk yang bisa memecah konsentrasi pertahanan lawan. Menariknya, pemain bertinggi 1,87 meter ini juga tak kesulitan untuk mencetak gol. Kendati belum mencetak gol di tim senior, Strijk sudah mencetak 4 gol dalam 9 penampilannya bersama timnas U23. 2 dari 4 gol tersebut dicetaknya ke gawang Korea Selatan pada perempat final Piala Asia U23 2024 lalu. Ini Rafal Strijk ini Ketiga, satu orang Dimas penyerang yang Derajat. bagus juga dengan Dimas Derajat. Tapi Ramadan Sananta di Dimas Derajat merupakan satu-satunya penyerang singkirkan, murni dalam daftar 22 pemain yang dibawa Sintayong untuk 2 pertandingan ini. Ia juga merupakan satu dari sedikit sosok penyerang murni lokal yang masih tersisa di kancah sepak bola Indonesia. Berbeda dengan rekan-rekan yang banyak bermain melebar, area permainan Dimas Derajat lebih banyak berada di kotak penalti lawan. Ia juga memiliki postur yang cukup bagus untuk berduel dengan barisan pertahanan lawan. Kemampuan pemain 27 tahun ini mencetak gol cukup bagus dalam selusin penampilannya bersama skuad Garuda. Ia telah mencatatkan 6 buah gol. Dikira minta naik gaji, STY prank Erick Thohir. Dikira minta naik gaji Sintayong nih. Wow. Fakta menarik diungkap Ketua Umum PSSI wajar di balik juga proses Sintayong perpanjangan naik gaji, kontrak Sintayong sebab bagus sebagai pelatih timnas prestasinya. Indonesia yang ternyata sempat ditunda. Sebelumnya, Sintayong diberi 2 target oleh PSSI agar mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2027, usai kontrak sebelumnya habis pada Juni 2024. 2 target itu antara lain membawa timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 dan membawa timnas U23 Indonesia lolos 8 besar Piala Asia U23 2024. Target tersebut berhasil disapu bersih oleh Sintayong, bahkan membawa timnas U23 Indonesia berjalan melampaui target di Piala Asia U23 kemarin. Kepada salah satu program TV nasional, Erick Thohir menceritakan bahwa Erick Thohir ingin segera menyelesaikan perpanjangan kontrak Sintayong hingga tahun 2027. Hanya saja ketika ditanya, Sintayong memilih untuk menundanya dan membicarakan perpanjangan kontrak setelah turnamen selesai. Belum lagi perpanjangan Erick Thohir pun mengira ini. akan ada permintaan Tapi kenaikan gaji mesti dari pelatih dipanjangkan Korea kontrak, Selatan jangan, tersebut karena penundaan itu. Namun pada akhirnya kesepakatan yang terjadi tanpa menyebut dan membahas angka-angka perihal gaji Sintayong dalam perpanjangan kontraknya. Perpanjangan kontrak pun dilakukan, Sintayong masih akan menukangi timnas Indonesia hingga tahun 2027. Pelatih asal Korea Selatan tersebut dihadapkan sederet agenda padat timnas senior, mulai dari laga uji coba melawan Tanzania hingga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni ini. Menariknya, Sintayong sendiri berjanji akan mulai belajar bahasa Indonesia demi menyempurnakan target hingga 2027 mendatang. Mantap. Ini nih pemain baru nih. Oke guys, itu tadi video yang kita lihat, yang mana ada lagi pemain baru keturunan Indonesia, yaitu Eliano Reinders guys, dari Belanda juga. Jadi sekarang ini di skuad Indonesia perlukan penyerang ya, sebab sekarang ini ada Rafal Strijk dan Ragnar Oratmagun, dan kalau pemain lokalnya Egy Maulana Fikri dan juga Dimas Derajat. Ramadan Sananta sudah dicoret, disingkirkan daripada skuad, tetapi Dimas Derajat pemain lokal, satu-satunya pemain lokal, tetapi belum menunjukkan aksinya yang sebenar, belum menunjukkan taringnya dalam skuad Indonesia. Jadi perlu lagi Indonesia ini ada penyerang-penyerang
keturunan yang boleh menggantikan ataupun menjadi pemain-pemain backup kalau seandainya sekiranya Rafael Struijk ataupun Ratnar Ormagun ini mengalami kecederaan. Jadi dari lini belakang, tengah mungkin sekarang ini sudah kita nampak pemain-pemain yang berkualitas, tapi dari penyerang hanya memerlukan 1 atau 2 backup. Barulah Indonesia ini mungkin lebih dinampak lebih solid dan lengkap skuadnya. Apapun Sinteyong, walaupun ditunda dia punya kontrak hingga 2027, tetapi pasti Sinteyong akan terus memperpanjangkan kontrak dia ini. Rupa-rupanya pemain Eliano Rendes ini dia ada kaitan dengan pemain yang terdahulu. Jadi oke guys, bagaimana menurut kalian terkait dengan video pada kali ini? Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan pemain-pemain keturunan yang baru. Indonesia masih lagi mencari pemain-pemain keturunan yang bertaraf dunia, yang berkelas dan juga bergrade A untuk memperkuatkan lagi kualifikasi Piala Dunia. Itu yang penting. Kualifikasi itu wajib menang ke atas Irak dan wajib juga menang ke atas Filipina. Kedua-duanya bermain di Gelora Bung Karno. Jangan imbang, perlu fokus dan main habis-habisan. Jadi kita optimis dan pasti juga walaupun dengan ketiadaan Elken Bagot dan J. Ejas juga mungkin akan bermain di perlawanan yang kedua melawan Filipina. Sekarang ini dia masih lagi di klubnya membantu Venezia dalam perlawanan penting ya. Dan kita doakan mudah-mudahan Indonesia akan beroleh kemenangan nanti, dan di uji coba pada 2 Juni itu akan sukses. Sinteyong memilih pemain-pemain yang terbaik sebelum melawan Irak dan juga melawan Filipina. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jika kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar ya di ruang kolom di bawah ini. Kepada yang baru mampir ke channel Askalani Studio, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Studio untuk kita channel yang beraksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani